Kenapa Indonesia umat muslimnya tuh berkurang terus ya? Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi, ustadz-ustadz, ulama-ulama, dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Makanya saya langsung, Islam belum sempurna, supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan, umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti talik, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka. Tahun 70-an itu demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami, diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh jadi sempurna? Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya, Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sempurna itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya.
selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Kenapa Indonesia umat muslimnya tuh berkurang terus ya? Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. 20 juta tuh muslim, 98% dari populasi. Indonesia itu sekitar 236 juta. Udah di bawah 90% populasinya itu muslim. Nah, gue ada teori yang mungkin agak cocok logi. Tapi mungkin kalian bisa komen juga. Cuma kalau secara statistik, memang dari tahun ke tahun populasi muslim kita tuh turun terus. Dari 95% sampai sekarang di 87%. Ini kalian bisa benerin ya kalau salah ya. Apa ada hubungannya sama fertilitas, jumlah kelahiran muslim di Indonesia yang lebih sedikit dibanding Kristen atau Katolik? 2% dibanding 2,6%. Cocok loginya kalau lihat dari sensus 2010, penduduk beragama Kristen yang berusia di bawah 20 itu lebih besar persentasenya. Yang mungkin ini menuai kontroversi ya. Menurut kalian ini bagus atau enggak? Karena memang Indonesia itu sebenarnya bukan ngelihat negaranya sebagai negara muslim, walaupun mayoritas penduduknya itu beragama muslim. Kalian sendiri punya teorinya nggak? Ini hal baik atau hal buruk menurut kalian?